Terima kasih Anda kembali menyaksikan program Berita Jawa Timur. Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami. Wanita pekerja migran asal Jember ditemukan terkurung di dalam kontainer peti es dari Kamboja menuju Vietnam. Gudang penyimpanan kasur dan busa di Jombang terbakar. Kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah lebih. Sejumlah orang tua dan siswa menangis haru dalam prosesi penjemputan siswa yang diwisuda di SMA Negeri Sidoarjo. Seorang wanita pekerja migran asal Jember ditemukan hidup setelah terkurung di dalam kontainer peti es dari Kamboja menuju Vietnam. Atas temuan tersebut, pihak kepolisian dan Bea Cukai setempat serta Dinas Tenaga Kerja Jember menelusuri identitas wanita tersebut namun tidak menemukan di data ketenagakerjaan sehingga diduga pekerja migran tersebut ilegal. Petugas Bea Cukai Pelabuhan Haiphong, Vietnam membuka sebuah kontainer berisi peti es. Tak hanya tumpukan es, di dalam salah satu peti, petugas juga mendapati seorang wanita yang ditemukan bersama es batu. Wanita yang disebut-sebut bernama Sri Wahyuni diketahui pekerja migran Indonesia asal Jember. Meski di dalam kontainer dan peti es selama 48 jam, ia ditemukan dalam kondisi hidup. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember saat dikonfirmasi pada Rabu siang langsung melakukan penelusuran untuk memastikan identitas sekaligus jejak keberangkatan Sri Wahyuni ke luar negeri. Dinas Tenaga Kerja sempat menduga jika yang bersangkutan bekerja ke luar negeri secara ilegal. Saat Dinas Tenaga Kerja mengkonfirmasi hal tersebut, pihak Kementerian Luar Negeri memastikan video tersebut hoax. Siapa nama Sri Wahyuni, penduduk Jember yang usianya 27 tahun, itu akhirnya sudah difilter, sudah ketemu. Ada beberapa keluarga yang akan segera kita tindak lanjuti. Tetapi alhamdulillah pagi hari ini bahwa Kemenlu sudah menyatakan secara resmi bahwa berita itu adalah berita hoax. Sehingga ini sangat melegakan dan kami agak melandai, tapi ya tetap kami perjuangkan. Barangkali statement hoaxnya Pak Menteri itu juga masih dalam pelacakan juga, siapa tahu ada Sri Wahyuni yang hilang. Dinas Tenaga Kerja sendiri mengimbau masyarakat agar tetap menggunakan jalur resmi atau legal guna memudahkan pengawasan jika merantau ke luar negeri. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Seorang anak buah kapal nelayan asal Probolinggo jatuh dan tenggelam saat menjaring ikan di perairan Laut Utara Jawa. Setelah 3 hari dalam pencarian, jasad korban akhirnya ditemukan mengapung di tengah laut dan dievakuasi tim Basarnas ke daratan. Pencarian para nelayan yang berlayar di Laut Utara Jawa, tepatnya 6 mil dari dermaga pelabuhan tradisional Dringu, Probolinggo, akhirnya berbuah hasil. Jasad Abdul Holis, anak buah kapal motor Brasil, yang dinyatakan tenggelam dan hilang saat menjaring ikan ditemukan mengapung. Petugas keamanan laut serta Pol Airut Probolinggo dan Basarnas yang mendapat laporan langsung ke lokasi dan melakukan upaya evakuasi. Abdul Holis diketahui berlayar bersama kapal motor Brasil pada Senin lalu dan terjatuh lalu tenggelam saat menjaring ikan di Laut Utara Jawa, wilayah perairan Probolinggo. Sejak saat itu, upaya pencarian dilakukan oleh Satuan Keamanan Laut, Pol Airut Probolinggo, dan tim Basarnas Jember, serta sejumlah nelayan. Pencarian dalam kegiatan hari ini, alhamdulillah, dari kekompakannya nelayan, dari masyarakat sekitar, alhamdulillah korban ditemukan oleh nelayan sekitar. Setelah itu meneruskan informasi ini kepada tim posko yang ada di darat untuk segera melakukan evakuasi. Kondisi meninggal dunia dan setelah itu kita evakuasi ke TPI serta langsung disemayamkan di rumah duka. Korban langsung dibawa ke rumah duka di Desa Randu Putih, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, karena keluarga keberatan untuk dilakukan autopsi. Kedatangan jasad Abdul Holis disambut duka dan histeris keluarga serta tetangga. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Probolinggo. Warga Desa Boboh, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dikejutkan dengan penemuan mayat laki-laki. Korban yang belum diketahui identitasnya itu tewas mengambang di area tambak warga. Untuk mengetahui penyebab kematian masih dalam penyelidikan polisi.
Mayat laki-laki tanpa identitas yang ditemukan mengambang di area tambak Desa Boboh, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Rabu siang. Mayat pertama kali ditemukan oleh seorang warga saat mengecek kondisi tanggul sungai sekitar tambak. Terlihat kondisi mayat tidak mengenakan baju, hanya mengenakan celana pendek dan memakai peci hitam. Penemuan mayat ini kemudian dilaporkan ke Kepala Dusun Boboh, lalu diteruskan ke pihak kepolisian. Aparat Polsek Menganti kemudian mendatangi lokasi kejadian dan evakuasi mayat. Terkait identitas maupun penyebab kematian korban masih menunggu hasil tim forensik dan penyelidikan lebih lanjut. Di bagian tubuh luar mayat tidak ditemukan kekerasan. Namun sidik jari dari mayat dan wajah mayat mengalami rusak. Diperkirakan mayat sudah 1 hari lebih. Polisi mengimbau kepada masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga dengan ciri-ciri seperti yang disebutkan agar segera melapor ke kepolisian terdekat. Muhammad Khodi melaporkan dari Gresik. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Berita Jawa Timur. Lagi-lagi korsleting listrik diduga menjadi penyebab kebakaran. Kamis siang, gudang penyimpanan kasur busa di Jombang ludes dilalap api. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat kerugian mencapai nyaris setengah miliar rupiah. Detik-detik kobaran api yang membesar ini terekam di kamera warga. Mereka kaget melihat gudang produksi kasur busa di Desa Watu Galuh, Kecamatan Diwe, Jombang ini tiba-tiba terbakar. Apalagi lokasinya dekat permukiman padat. Pemadam terus berjibaku, meskipun sempat kewalahan karena api terus membesar hingga menyambar atap yang terbuat dari rangka baja. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat si jago merah pun susah ditaklukkan. Di sini begitu nyampe lokasi, apinya sudah besar sekali dan kita kesulitan karena bahan yang terbakar adalah kasur spon. Ada juga bahan kimia. Ini tempat apa yang terbakar? Yang terbakar ini tempat penyimpanan atau gudang kasur. Polisi menduga api muncul akibat korsleting listrik. Penyebab kebakaran diduga dari konsleting listrik yang dari ada panel listrik. Dan sementara itu kemudian api menjalar ke arah belakang, ke selatan dan ke depan. Saat kejadian kebakaran, pemilik rumah suaminya sedang mengirim barang. Yang ada di rumah hanya istri dan anaknya. Meskipun pemilik gudang ditaksir merugi hingga setengah miliar rupiah, namun setidaknya tidak ada korban jiwa yang jatuh dalam kebakaran ini. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Aksi pencurian dengan kekerasan menggunakan modus menarik paksa barang milik korban kembali marak. 4 pelaku anggota komplotan curas ditangkap polisi di sejumlah tempat. Keempat pelaku dikenal sadis terhadap korbannya, bahkan korbannya ada yang meninggal dunia akibat ulah mereka. Upaya menangkap pelaku pencurian dengan kekerasan di jalanan yang meresahkan masyarakat terus dilakukan petugas Satreskrim Polresta Sidoarjo. Dalam waktu 2 kali 24 jam, 4 pelaku anggota komplotan curas dengan modus jambret ditangkap di sejumlah tempat berbeda. Dari 4 pelaku masing-masing DI, MI, AG, MF, dan DY. Salah satu terpaksa ditembak kakinya karena berusaha menyerang petugas saat hendak ditangkap. Keempat pelaku yang semuanya merupakan residivis kasus yang sama ini dinilai tega dan nekat terhadap korbannya. Bahkan salah satu korban kebrutalan komplotan begal jalanan ini meninggal dunia karena terjatuh saat dirampas tasnya di kawasan Jalan Pahlawan Sidoarjo. Selain menangkap keempat pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa sejumlah uang tunai hasil kejahatan dan sejumlah motor yang digunakan para pelaku sebagai alat kejahatan. Dari kronologi ini beberapa kali juga pelaku menyampaikan bahwa cara melakukannya atau bertindaknya seperti itu. Ya, jadi memepet, kemudian menarik, dan korban terjatuh. Kemudian dari hasil pemeriksaan setelah kita dalami bahwa motif yaitu masalah kebutuhan sehari-hari, sama juga pelaku ini juga terlibat dalam judi online dan ada terlibat dalam hutang juga. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, para pelaku ditahan di sel Polresta Sidoarjo. Saat ini petugas masih melakukan pengembangan kasus karena diduga masih ada pelaku lain yang ikut membantu 4 tersangka ini.
Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Tak kunjung jera meski telah dihukum di balik jeruji besi, residivis pelaku pencurian motor di Banyuates Sampang kembali beraksi dan terekam CCTV. Berbekal keterangan saksi dan rekaman kejahatannya, polisi melumpuhkan tersangka yang mencoba kabur saat digerebek. Seolah tak jera telah menjalani hukuman di penjara, seorang pria residivis pencurian motor kembali berulah. Dengan mengendap-endap, pelaku memanjat pagar rumah tetangganya dan membawa kabur 1 unit sepeda motor di Desa Terapah, Kecamatan Banyuates Sampang. Pelaku tak menyadari jika tindakannya terekam kamera CCTV. Berbekal bukti kamera CCTV, polisi langsung melakukan penyelidikan dan membekuk tersangka dan digelandang ke Mapolsek Banyuates. Karena mencoba kabur dari kejaran petugas, tersangka dilumpuhkan dengan tembakan di kaki kanannya. Sesuai yang terekam CCTV milik korban. Kemudian melakukan penangkapan terhadap pelaku, dan pelaku mengakui telah mengambil barang berupa uang dan HP milik korban di Desa Terapang, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang. Saat dibawa untuk menunjukkan barang bukti hasil kejahatan, pelaku berusaha memberontak dan ingin melarikan diri dan akhirnya dilumpuhkan oleh petugas. Tersangka BS merupakan residivis yang pernah dihukum 2 kali di Rutan Sampang dalam kasus serupa. Kepada polisi, tersangka mengaku nekat mencuri lagi karena terlilit hutang dan tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan catatan polisi, tersangka merupakan residivis dalam kasus serupa yang pernah ditangani Polres Sampang. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Nia Karunia melaporkan dari Sampang. Kita beralih ke informasi lain. Sejumlah orang tua dan siswa menangis terharu dalam prosesi penjemputan siswa yang diwisuda di sebuah SMA negeri di Sidoarjo. Proses wisuda mengusung tema sederhana namun penuh makna. Tanpa toga dan gedung mewah, wisuda hanya digelar di ruang kelas dan lapangan sekolah. Proses pelepasan siswa yang ada di SMA Negeri 1 Wonoayu Sidoarjo ditandai prosesi penjemputan siswa langsung oleh orang tua masing-masing di lapangan. Banyak yang tak kuasa menahan tangis saat mereka berpelukan, menggambarkan perjuangan panjang di masa sekolah yang telah dilalui bersama. Kebahagiaan tampak di wajah para orang tua yang mengantarkan langkah anak-anaknya menuju jenjang berikutnya. Kondisi sederhana tidak mengurangi makna dari momen yang sukar untuk dilupakan ini. Ya senang lah, karena tidak mengeluarkan biaya lagi, karena pengeluaran banyak. Jadi orang tua tidak dibebankan gitu Pak? Iya. Seneng nggak Pak kira-kira Pak? Lebih sederhana gini? Sebenarnya ya seneng juga, soalnya akhir-akhir ini kan memang penghematan itu sangat perlu. Ya. Pelepasan siswa secara sederhana merupakan hasil kesepakatan bersama antara pihak sekolah dengan wali murid, tanpa membebani biaya kepada orang tua siswa. Kami mengundang para orang tua untuk menjemput putra-putrinya agar mereka tahu kalau dulu kami terima, sekarang kami lepas, dan kita lakukan di lapangan prosesi penjemputan tersebut. Pihak sekolah berharap dengan konsep sederhana namun berkesan ini, SMA Negeri 1 Wonoayu telah memberikan contoh bahwa hakikat pelepasan bukan pada kemewahan, melainkan pada makna, kebersamaan, dan penghargaan atas perjuangan para siswa selama 3 tahun belajar. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Bagi para penikmat kuliner bebek, kini Anda dapat menikmati makanan yang mungkin berbeda dari biasanya. Sebuah kedai di Gresik menyuguhkan menu bebek topping serundeng yang terbuat dari parutan kelapa. Paduan daging bebek dan serundengnya menambah rasa nikmat dan gurih di lidah. Sebuah kedai warung Pujasera di kawasan Cerme, Gresik menyuguhkan sajian kuliner bebek yang berbeda. Dinamakan bebek topping serundeng, memadukan daging bebek dengan taburan atau topping serundeng yang terbuat dari parutan kelapa. Cara memasaknya sederhana. Pertama, bebek potong mentah diolah dengan racikan bumbu dan rempah agar rasanya meresap. Kemudian dimasak di tungku agar dagingnya empuk. Setelah itu bebek ditiriskan dan siap digoreng.
Sedangkan untuk membuat topping serundeng, caranya dengan menyiapkan parutan kelapa, kemudian dicampur dengan bumbu, rempah, dan pelezat. Lalu diaduk sampai merata. Setelah itu digoreng di atas wajan dengan api sedang, agar kematangannya pas dan tidak terlalu gosong. Pada tahap berikutnya, daging bebek yang sudah digoreng ditaburi serundeng. Untuk menu sambalnya terdiri dari paduan cabai, bawang merah, bawang putih yang diulek atau di blender, lalu digoreng tipis hingga harum. Kini bebek serundeng siap disantap, lengkap dengan sambal, lalapan timun, kubis, dan kemangi. Pakai serundeng kelapa, bahan dasarnya biar rasanya itu lebih gurih dan nikmat, dan juga ada bumbu-bumbu kuningnya untuk menambah nikmat rasa. Jadi berbeda dengan bebek biasanya, Bu ya? Ya, kalau bebek biasanya kan cuma bebek sama sambal gitu aja. Kalau ini kan pakai kelapa sama bumbu kuning gitu yang spesial. Pelanggan mengaku paduan daging bebek yang ditabur serundeng berbeda dengan menu bebek biasa. Dengan topping serundeng, daging bebek terasa lebih gurih dan nikmat. Menurut Ibu gimana Bu rasanya bebek serundeng itu, Bu? Rasanya gurih dari kelapanya itu, Pak. Aduh, nonjok banget, Pak. Sedap, ada rasa gurih, krenyes. Jadi dalamnya bebeknya itu udah berasa, apalagi dikasih dari gurihnya kelapa. Justru makin mantap. Harga bebek topping serundeng tidak mahal, hanya Rp20.000 per porsi. Nah, bagi Anda, para penikmat kuliner bebek, tentunya wajib mencoba menu bebek topping serundeng ini. Sujianto dan Sutrisno melaporkan dari Gresik. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kita dalam program Berita Jawa Timur hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Reza Zafira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.